Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وبعد. Ma'asyiral hadirin, hadirat as-shaimin, as-shaimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-24 bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Kemudian pada awal mukadimah tadi kita membaca satu surah di antara surah-surah Al-Quran, yang mana bagian surah ini adalah surah-surah pendek. Surah-surah pendek itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa fuddiltu bil mathani wa fuddiltu bil qisar. Ketika dibandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, maka Al-Quran ini terbagi menjadi surah-surah panjang. Ada 7 surah yang menjadi surah yang paling panjang dalam Al-Quran, dimulai dari Al-Baqarah dan seterusnya. Kemudian ada surah-surah pendek, surah-surah yang mencapai ratusan ayat, atau disebut dengan mi'in atau mi'un, mi'ah atau ratusan ayat. Satu ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Taurat itu sebanding dengan surah-surah panjang, Injil itu sebanding dengan surah-surah yang ratusan ayat tadi, dan yang tidak ada dalam Taurat dan dalam Injil ada satu surah-surah yang pendek-pendek, dan kita diunggulkan dengan surah-surah pendek tersebut. Pendek-pendek surahnya, namun tidak kalah kalau kita bahas dan kalau kita ingin tahu isi kandungan dari surah-surah tersebut. Pada kesempatan yang mulia ini, kebetulan di depan kita ada satu surah yang jumlahnya tidak banyak, 4 ayat. Ini termasuk surah pendek, ayatnya juga pendek-pendek. Ada surah itu 3 baris, 4 baris, selesainya 200 ayat. Kalau ini tidak, 1 baris 3 ayat, 2 ayat, dan tidak sampai 2 baris selesai, ganti surah lain. Surah ini disebut dengan surah Quraisy karena berbicara, materi pokoknya adalah tentang suku atau kabilah atau bangsa Quraisy. Jadi kenapa ada sebuah bangsa berawal dari satu keluarga? Satu keluarga menghasilkan satu keluarga akhirnya menjadi banyak keluarga. Banyak keluarga menjadi masyarakat. Banyak masyarakat menjadi bangsa. Itu disebut dengan Quraisy. Kemudian fanuzulul Quran kana ya'ti hasbal muqtadayat wal ahdath allati tatatallabaha ad-da'wah. Ini surah setelah surah Al-Fil. Walaupun
surah ini tidak turun secara langsung setelah surah Al-Fil. Tetapi ikatannya atau hubungannya sangat erat sekali. Karena ketika itu bangsa Quraisy yang memiliki kejayaan dan mereka memiliki satu bangunan yang diiri oleh bangsa-bangsa lain sehingga diserang. Namun pada ayat ini yang kita akan kaji atau kita ambil hikmah dari ayat ini dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita adalah nilai-nilai iman, nilai-nilai akidah, nilai-nilai kebaikan dari surah ini. Ayat pertama berbunyi ila fi Quraisyin, karena kebiasaan bangsa Quraisy. Ini maksudnya apa? Ada menghubungkan dengan pertolongan Allah, ada yang menghubungkan dengan kekuatan dan kehebatan mereka. Quraisy ini kan lengkap, penakluk, sehingga nanti orang Inggris menyebutnya dengan crash. Crash itu kalau bahasa ikan itu namanya ikan hiu, ya. Saking kuatnya ini bangsa. Dan ini bangsa sampai sekarang kuat, yaitu ahli penduduk Mekah yang asli. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji bangsa ini? Karena ada sejarawan atau mufassirin menyebutkan bahwa ini dulu bangsa yang lemah. Bangsa atau suku atau kabilah yang tidak punya kekuatan secara ekonomi. Apa sih yang dibanggakan di Mekah? Di Mekah itu sungai tidak ada, hujan tidak ada, pohon-pohon tumbuh-tumbuhan jarang tumbuh, hewan ternak susah berkembang. Jangankan hewan ternak, manusia aja susah di sana. Lalu menjadi kebiasaan buruk mereka, bangsa Quraisy ini, kalau mereka sudah kehabisan uang, kehabisan bahan makanan, pantang bagi mereka itu mencuri dan pantang bagi mereka itu meminjam. Jadi gimana solusinya? Ya sudah, kita hadapi, sepahit-pahitnya kita hadapi. Satu keluarga yang kita berangkat ke gurun pasir, berangkat ke kalau ke hutan kan masih bisa hidup, ini ke padang sahara. Untuk apa? Ya sudah, sama-sama kita menunggu kematian, lapar sama-sama, mati kita sama-sama. Ini kebiasaan mereka yang buruk saat itu. Jadi ada orang-orang cerdas, orang-orang pintar, para pemuda-pemuda atau warga-warga yang peduli. Ini kalau kita seperti ini terus-menerus bisa habis. Satu keluarga kehabisan makanan, mereka pergi dan nggak bakalan kembali. Mereka habis. Anak, istri, bahkan yang punya cucu, yang punya menantu, udah pergi saja. Kita nggak ada makanan lagi. Pergi dan kita menunggu kematian di sahra. Mengerikan. Mereka nggak mau meminjam, nggak mau meminta, apalagi mencuri. Gengsi berat bagi mereka. Adalah sekelompok orang-orang yang berpikir, kalau begini terus, ini bisa habis bangsa negara kita karena kelaparan dan karena kekurangan makanan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita sensus itu kita hitung. Berapa sih fakir miskin di antara kita? Ini juga yang menjadi bahan renungan bagi kita. Mereka itu menghitung fakir miskin di antara kita itu jumlahnya 90%-an, banyak sekali. Kemudian di antara fakir miskin itu ada nggak orang-orang yang masih bisa kita pekerjakan mereka? Ada, dicatat. Lalu orang kaya di antara mereka kita berapa? Orang kaya ya kurang lebih 5-10%. Lalu orang-orang mau berpikir melakukan amal jama'i, namanya amal jama'i. Kalau bahasa kita kan gotong royong, kalau bahasa agama itu namanya amal jama'i.
pekerjaan yang dilakukan secara berjamaah sama-sama. Sakit sama-sama, senang kita sama-sama, kita mikirkan sama-sama. Ya, poin pertama adalah mereka melakukan amal jama'i, adalah praktek amal kebaikan secara berjamaah mengajak orang lain. Lalu pekerjaan apa yang kita lakukan? Bercocok tanam enggak? Bagus. Beternak enggak? Bagus. Apa? Berdagang. Masalahnya apa yang harus kita jual? Yang kita jual enggak ada produk potensi alam di negeri kita ini enggak ada. Kecuali ada obat-obatan sedikit, minyak-minyakan lah. Lalu kata mereka, kebetulan di tempat kita ini kan ada dua musim, musim dingin dan musim panas. Kita bekerja atau berjualan di musim dingin barang-barang kebutuhan musim dingin, dan kita berjualan di musim panas bahan-bahan kebutuhan musim panas. Barangnya dari mana? Kita pergi ke Yaman, kita berjualan di sana dan kita ambil barang-barang di sana. Kita pergi ke negeri Syam, kita berjualan di sana dan kita ambil barang-barang di sana. Kembali ke Yaman, berjualan barang-barang negeri Syam. Kembali ke negeri Syam, barang-barang dari negeri Yaman. Jadi mereka berdagang. Rihlat asy-syita'i was-shaif, perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Akhirnya apa yang terjadi? Kata mereka, keuntungannya bagi empat. Kita bagi empat. Yang pertama fakir miskin, kita utamakan fakir miskin. Yang kedua orang kaya yang memberikan modal. Yang ketiga para pekerja yang mereka bekerja membawa barang dagangan. Dan yang keempat kita sebagai manajemen operasional, orang-orang yang berpikir mengelola amal jamaah ini. Jadi empat. Jadi nggak usah banyak-banyak membagi masyarakat, empat saja. Perlahan kefakiran dan kemiskinan diobati dengan perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka liilafihim, karena kebiasaan mereka. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif, kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas yang menghasilkan untuk seluruh masyarakat. Para pekerja dapat kerjaan, fakir miskin diutamakan, sampai-sampai dari amal jamaah ini fakir miskin susah dicari, bukan susah di kehidupan mereka, tapi udah susah dicari, dan hampir-hampir tidak ada fakir miskin di sana. Dan terbukti bangsa Quraisy ini bangsa yang suku yang paling tinggi. Jadi kerjaan mereka itu cuma berbagi. Nah kebetulan mereka adalah pewaris agama Hanif, millat Ibrahim Hanifah, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, agamanya sih sama Islam, agama tauhid, agama iman. Cuman kan agama Islam tidak masyhur namanya. Ya, intinya sama, ajarannya sama, tauhid, ibadah, dan ibadah saat itu adalah haji. Dan haji masih berjalan, dan mereka adalah sebagai pelayan Baitullah. Pelayan Baitullah itu ada di musim haji. Nanti orang-orang yang dari luar melaksanakan ibadah haji, mereka lah yang menjamin keamanan, menjamin makanan, dan menjamin perbekalan mereka dalam perjalanan. Jadi orang tinggal datang ke tanah suci dengan modal perjalanan saja. Di sana mereka disuguhi makanan dan minuman secara gratis sama orang-orang Quraisy. Jadi keluarga besar kakek Nabi itu kan pimpinan, Abdul Muthalib itu pimpinannya. Jadi kerjaannya memberi makan. Jadi bangsa yang kuat. Jadi terbukti hari ini penduduk asli Mekah itu adalah Quraisy. Jadi kalau cari penduduk asli Mekah yang miskin, itu hampir gak ketemu kita. Semiskin-miskinnya mereka, ada 3 mobil mewah terparkir gak kepakai. Semiskin-miskinnya mereka punya rumahnya bentuknya gedung. Kalau ditaksir satu rumah itu puluhan miliar. Semiskin-miskinnya mereka.
Itu karena apa? Karena mereka melakukan namanya amal jama'i. Itu poin yang pertama. Yang kedua, mereka memikirkan fuqara atau masakin. Dan ini penting kita lakukan apa? Karena Rasulullah SAW sampaikan, innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian itu akan menjadi hebat, kalian itu akan ditolong, kalian itu akan diangkat derajatnya, kalian itu akan menjadi orang-orang yang tinggi, orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat bi du'afaikum, karena kalian memikirkan orang-orang yang dhaif, lemah. Du'afa di sini maksudnya fakir miskin. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama adalah amal jama'i. Poin yang kedua adalah kita memikirkan kondisi fakir miskin. Kebutuhannya tiap bulan berapa, kita yang jamin. Kalau kita sendirian kan berat, tapi kalau namanya amal jama'i ringan. Kemudian poin yang ketiga, nilai-nilai keimanan yang ada dalam ayat ini, falyaqumu rabb hadzal bait. Tugas mereka adalah ibadah. Falyaqumu rabb hadzal bait, ibadah, fokus melaksanakan ibadah. Nanti ada catatannya ibadah yang diinginkan Allah itu seperti apa. Itu poin yang ketiga, ibadahlah kita dengan fokus. Poin yang keempat, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan makan dari kelaparan dan memberikan rasa aman dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Ini nilai tauhid yang sangat dalam, karena bangsa kita di mana-mana orang khawatir dan takut. Yang dikhawatirkan adalah sesuatu yang belum tentu terjadi. Misalnya sudah memprediksi krisis global, ya kita bisa antisipasi. Cuman jangan khawatir terlalu tinggi sampai kita lupa ibadah. Dan kadang-kadang kekhawatiran kita itulah yang jadi kenyataan. Karena Allah indatul li'abdi. Tetapi kalau kita berpikir positif, maka insya Allah kita akan kuat dan maju. Mengapa ini penting kita pelajari? Karena memang saat ini banyak kekhawatiran. Kata para ulama, manusia itu ketika dua hal yang menjadi jaminan dalam hidup, ketika dia bangun tidur, sehat badan, tidak ada yang kurang, kemudian makan tercukupi untuk sehari ini, itu sebenarnya sudah kuat, sudah hebat, sudah sehat, sudah tenang jiwanya. Bangun tidur, alhamdulillah masih bisa gerak, alhamdulillah masih sehat, dan beras di dapur masih banyak, ya tenang sudah. Karena itu saja. Yang jadi khawatir hari ini itu nanti tahun depan bagaimana, nanti krisis bagaimana, nanti global bagaimana, nanti krisis global seperti apa. Itu yang menjadi kekhawatiran. Padahal dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan ibadahlah kita fokus. Allazi at'amahum min ju', Allah yang memberi makan dari kelaparan. Pernah kita kelaparan? Hampir-hampir jarang kita kelaparan. Bukti rezeki yang Allah selama ini berikan. Kok tiba-tiba kita khawatir? Wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan keamanan dari ketakutan. Makanya bangsa Quraisy ketika pasukan Abrahah datang ingin menghancurkan Ka'bah, mereka yakin asal jangan rumah kami yang kau hancurkan. Ka'bah itu milik Allah, biar saja Allah yang menjaganya. Lalu kata Abdul Muttalib, kalian jangan mengganggu kambing saya yang pemilik kambing itu. Kalian kalau menghancurkan Ka'bah, hancurkan saja, karena yang memiliki Ka'bah itu bukan kami. Karena yang memiliki Ka'bah itu adalah Rabbul Ka'bah, Tuhannya Ka'bah, biar saja yang menjaga. Jadi ketika orang itu bertanya, wahai Abdul Muttalib, apa yang harus kita lakukan ini? Kata Abdul Muttalib, tenang saja, yang mereka lawan kan Tuhan. Kalau dia ingin menghancurkan kita, baru kita lawan, kita persiapkan. Kalau dia ingin, kebetulan ada Abrahah itu kan iri,
dia bangun Ka'bah di Yaman supaya orang datang ke sana, nggak laku-laku. Orang tetap datang ke Ka'bah bikinan Nabi Ibrahim. Hal itu kita hancurkan, kata Abraham dan pasukan penjajahnya yang paling kuat saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah. Kekhawatiran masyarakat itu ditampilkan dengan keterangan seorang pemimpin, yaitu Abdul Muttalib saat itu. Kita nggak usah khawatir, urus saja dulu kambing-kambing kita. Ketika pasukan datang, kan negosiasi dulu sebelum perang. Dihadapi langsung oleh Abdul Muttalib, wahai Raja Abraham, kalau engkau menghancurkan Ka'bah, silakan. Ka'bah milik Tuhan, bukan milik kami. Kami ini adalah fokus memelihara saja. Lalu kalau kamu menghancurkan, mencuri kambing ternak kami, itu berhadapan dengan saya. Kalau kamu menghancurkan masyarakat kami, berhadapan dengan masyarakat. Tapi kalau kamu menghancurkan rumah-rumah kami, berhadapan dengan penghuni rumah. Tapi kalau kamu menghancurkan Ka'bah, kami biarkan. Jadi dibiarkan saja. Begitu mau masuk di kota Mekah, dia sendiri yang hancur. Ini pelajaran yang keempat yang kita ambil. Yang pertama, kita harus melakukan namanya amal jama'i secara gotong royong. Yang kedua adalah fakir miskin kita pikirkan dan kita upayakan. Hari ini kebingungan kita mencari fakir miskin itu seperti apa? Al-gharibin, orang-orang yang berhutang itu seperti apa? Nah itu kan bingung kita. Fakir itu dalam agama adalah orang yang memiliki penghasilan yang tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup. Yang dimaksud adalah kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Kalau dia gaji tidak cukup karena banyak cicilan mobil, motor, dan lain sebagainya, itu bukan kebutuhan hidup. Yang dimaksud kebutuhan hidup itu adalah dia bekerja, ada anak istrinya yang dia kasih makan, dan itu nggak cukup untuk kehidupan. Itu namanya fakir. Kalau miskin beda lagi. Miskin itu punya pekerjaan juga atau punya penghasilan, dan penghasilannya itu pas-pasan. Itu bisa kita cermati dari pekerjaan dia dan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup adalah kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tempat tinggal. Itu miskin. Adapun gharimin, gara-gara dia fakir dan miskin, dia punya utang piutang, beli beras, beli makanan, beli minyak, beli gandum, dia terhutang. Itu namanya fakir dan miskin. Baik, di sini kita poin yang ketiga adalah falyakhudhu, ibadahlah dengan baik dan benar. Bagaimana ibadah baik dan yang benar? Kata para ulama, ibadah itu dua. Yang pertama, a'malul jawarih, ibadah secara perilaku. Salat, takbir, ruku, sujud, i'tidal yang benar seperti apa? Dalam salat ada bacaan-bacaan yang harus kita baca dengan baik dan sempurna. Di antaranya bacaan 4. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat, yang keempat salam. Takbiratul ihram itu baik dan benar bacaannya. Allahu Akbar. Kecuali memang lisan kita tidak bisa lagi dirubah. Kayak orang-orang Turki itu gak bisa nyebut kaf. Sudah belajar gak bisa nyebut kaf. Dia nyebutnya aj. Allahu Akbar. Itu karena tidak bisa lagi. Yang salah adalah ketika ditambah, dikurang, atau diganti. Kata para ulama, ditambah itu seperti apa? Allahu Akbar, warna kepanjangan. Mestinya kan huruf ba ketemu ra langsung sukun. Ba. Allahu Akbar. Mestinya begitu, dia bacanya panjang. Atau dikurangi itu. Banyak orang takbir Allah. Ada lagi wa akbarnya hilang. Allah. Cuma ngangkat tangan. Maka kata para ulama dikhawatirkan takbiratul ihramnya keliru.
Kalau takbiratul ihramnya keliru, ibadahnya juga keliru karena itu bukan dari yang wajib. Dan tidak boleh juga diganti hurufnya. Huruf kaf diganti dengan huruf qaf. Allahu Akbar. Baru datang dari Arab misalnya kan, ingin kelihatan fasih. Lalu Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Tasydidnya harus kebaca. Kalau tasydid tidak kebaca, kan banyak kita dengar baca Al-Fatihah, apalagi salatnya salat sir. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa yang kurang itu? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir-Rahim. Dia baca Ar-Rahmanir-Rahim. Mestinya Ar-Rahmanir-Rahim, Nir-Rahim, Nir-Rahim. Ada tasydidnya. Kalau dibaca lanjut Ar-Rahmanir-Rahim tanpa tasydid, kehilangan huruf. Khawatir keliru. Tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun lillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke kanan satu itu wajib. Jadi kata para ulama, kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi sudah selesai sholat kita. Mau ditambah dengan yang sunnah ke kiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Tapi kalau keadaan terjepit misalnya mau turun, maka salamnya ke kanan saja dan boleh mufarakah duluan dari imam dengan niat aku gak kuat lagi ya Allah, aku duluan mufarakah berpisah dengan imam. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, sudah keluarkan boleh. Tapi jangan lagi ke kiri kata para ulama, karena ke kiri itu batal salat kita. Ke kiri itu salam yang masih dalam keadaan sholat. Kalau salam masih dalam keadaan sholat, kita tutup dalam keadaan sholat, jadi batal. Jadi kalau sudah mau tutup, Assalamualaikum warahmatullahi, sudah keluarkan. Lalu kalau malu, ya pas imam salam, ya pura-pura tadi. Pura-pura aja ke apa-apa, tapi udah niat dalam hati saya sudah keluar dari sholat, gitu ya. Itu ulama fikih mengajarkan kita cerdas dalam bersikap. Dan bacaannya Assalamualaikum, jangan Assalamualaikum. Bedanya di mana Ustaz? Ya, alif lam dan tasydid itu dihitung 3 huruf, alif 1, lam 1, tasydid 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Banyak orang baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya, khawatir kata ulama fikih keliru. Jadi ibadah yang benar adalah satu ibadah yang prakteknya benar, bacaannya benar, dan gerakannya juga benar. Kemudian yang kedua, a'malul qulub. Ibadah itu syarat diterimanya adalah ibadah dalam hati. Kalau kita ikhlas, tulus melaksanakannya karena Allah, itu ibadah yang diterima. Kalau maaf, hati kita tidak ikhlas, hati kita tidak tulus, bisa jadi tidak diterima. Misalnya kita menggerutu dalam hati, ngantuk kok azan habis subuh ya, terpaksa. Nanti kalau nggak kelihatan ke masjid kan nanti dibilangin apa, akhirnya dia mau ke masjid. Itu bukan karena Allah, itu karena dia dan tidak ikhlas beribadah. Jadi dua syaratnya, ibadah adalah a'malul jawarih, perkara-perkara fisik dan praktek-praktek ibadah, bacaan dan gerakan. Yang kedua adalah a'malul qulub, praktek-praktek hati dalam menata ibadah tersebut supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat rumah itu adalah tiangnya adalah ibadah, perabot rumahnya itu adalah yang sunnah-sunnahnya, kemudian kebersihan rumah itu adalah hati. Jadi kalau ada rumah
tidak ada airnya kan repot juga. Ada rumah tidak ada listriknya, itu sekedar punya rumah saja. Maka dalam ibadah juga kita harus menambah hal-hal yang disunnahkan dalam ibadah. Salat ada yang sunnah-sunnah dalam salat. Walaupun mengangkat tangan, Allah Akbar itu sunnah mengangkat tangan, itu kita lakukan. Bacaan ruku subhan rabbiyal azim wa bihamdi sunnah dibaca, kita baca. Bacaan sujud, bacaan duduk antara dua sujud itu bagian-bagian yang sunnah. Itu namanya adalah perangkat-perangkat rumah yang kita miliki. Ada listrik, ada air, ada piring, ada cangkir, ada gelas, ada kasur, ada kursi. Itu namanya al-masnunat fil ibadah, hal-hal yang sunnah dalam ibadah. Rumahnya sudah punya, perabotnya sudah punya, tinggal kita bersihkan. Kalau kotor, itu juga tidak enak rumah kita pakai. Jadi kesimpulannya adalah ibadah yang baik dan benar. Sebelum ibadah, ayat ini menjelaskan tentang sosial dulu, sosial, lalu ibadah dan tauhid yang ketiga, bahwa keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur. Yang berpuasa kita nggak usah khawatir dan takut. Ya, mati sudah. Mati lampu. Jam 6 lewat 7. Baik, sebelum kita tutup ada yang mau tanya dulu, Pak? Silakan. Mengenai sholat tadi, Ustaz. Ya. Pertama, kalau kita sholat sebagai makmum, Ya. kemudian kita masbuk, dapatnya pas buku ya. Buku itu dihitung sebagai rakaat sendiri atau enggak, kadang-kadang ragu di situ. Ya. Yang kedua, maaf teman-teman lagi mati lampu nih teman-teman. kalau kita pas melihat orang lain sholat kemudian salam, tapi kita nggak sholat posisi kita di sampingnya loh. Itu apakah ada menjawab salahnya itu? Perlu. Baik. Iya, kasih. Yang pertama, keadaan ruku itu adalah masih dalam satu rakaat, kecuali dia sudah mau bangkit dari ruku. Jadi ruku itu masih satu rakaat. Ketika imam ruku, kita masih sempat ngikutin rukunya bersama imam, maka itu dianggap satu rakaat. Walaupun kita nggak baca Al-Fatihah, nggak baca yang lain, Allahu Akbar langsung ruku dan dapat bersama imam ruku, nah insya Allah dapat. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahkan ketika berselisih di jalan, artinya imam sudah mau, kita mau ini selisihnya di jalan, imam ya itu juga masih dapat. Ketika takbir kita masih dalam keadaan imam ruku, kecuali imam sudah mau bangkit kita baru takbir, itu nggak dapat. Teman-teman lagi mati lampu, jadi sedikit ada gangguan nih. Salam itu ada 3. Ada salam yang wajib dijawab, salam seseorang kepada yang lain, itu salam wajib dijawab. Yang kedua, salam yang tidak wajib dijawab, itu salam sholat, tidak wajib dijawab. Dan yang ketiga, salam yang tidak kita harapkan jawabannya adalah salam ke kuburan. Itu tidak kita harapkan mereka jawab. Kita jawab, Assalamualaikum ahlal kubur. Kita jawab bisa lari kita ya. Jadi ada 3 salam ya. Salam wajib dijawab ya. Salam di luar sholat. Salam di dalam sholat tidak wajib dijawab. Bahkan ketika kita sholat ada orang salam di luar, Assalamualaikum, kita tidak wajib menjawab. Dengan bacaan sholat kita nyaringkan. Atau kita lagi sholat, Assalamualaikum, kita angkat tangan. Ya, jadi salam dalam sholat tidak wajib dijawab. Dan yang ketiga, salam di kuburan kita tidak mengharapkan jawabannya. Baik, ada lagi Pak? Ada lagi? Mana tadi? Silakan. Waalaikumsalam. Izin Mas.
Jadi kita ini kan kadang-kadang sebenarnya ini suka masuk. Pada saat masuk itu, terus kita melihat posisi jamaah di ujung sana misalnya masih kosong. Itu lebih utama mana kita pilih di tengah atau kita ngisi shot yang paling utama kosong di ujung sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan ini kan semua sebetulnya dimudahkan kan? Dari mulai kita tilawah, gitu, terus juga sedekah, terus amal lainnya. Jamaahnya. Karena memang bulan Ramadan ini berdekatan setan-setan itu dibelenggu, terus godaan juga mungkin tidak terlalu berat gitu, karena semua jemaah ini puasa gitu kan. Nah sementara di luar Ramadan setan-setan sudah dibebaskan dari berbagai. Kemudian juga teman-teman ini ada yang puasa ada yang juga tidak gitu kan. Jadi pada saat misalnya kita mau berpuasa, atau terus kan maafin dulu gitu kan, tergoda lah gitu kan. Jadi kalau saya lihat itu sebetulnya ujian atau godaan di bulan Ramadan ini lebih ringan dibandingkan ujian di bulan-bulan setelah Ramadan. Pertanyaannya adalah kenapa di bulan Ramadan ini pahalanya itu dilipat gandakan, sementara di bulan-bulan setelahnya tidak dilipat gandakan seperti itu. Itu saja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi masalah masuk shot mana yang kita ambil. Afdalnya shot yang paling depan, walaupun itu panjang sekali. Ada masjid-masjid panjang ke samping. Nah, kita ambil yang shot depan lebih afdal. Kecuali kan ada pendapat juga memperbanyak shaf ya. Ada di beberapa masjid yang panjang, tetapi mereka memberikan batas ya, kayak di Islamik misalnya. Kalau misalkan satu shot panjang itu nggak dapat shot. Jadi mereka memberikan batas. Jadi dikasih shot pertama sampai sini, shot kedua dan shot ketiga. Maka kalau itu dikasih batas, kita ambil yang belakang. Tapi kalau nggak dikasih batas, afdalnya yang depan. Kemudian pilih yang kiri apa yang kanan, afdalnya yang kanan. Kecuali kanan sudah banyak, kita imbangi dengan yang kiri dengan niat mengimbangkan. Mengimbangkan itu namanya tawazun. Mengimbangkan sesuatu juga hukumnya sunnah. Kemudian kenapa bulan suci Ramadan itu lebih mudah beribadah? Ya karena kita motivasi yang pertama adalah bulan yang diberikan anugerah yang lebih banyak. Kenapa hanya Ramadan saja? Ya karena bulan suci Ramadan diantaranya bulan yang diturunkan Al-Quran, dimuliakan Allah. Karena yang kedua bulan suci Ramadan ini bulan umatnya Nabi Muhammad. Jadi nggak diberikan kepada umat sebelumnya. Bahkan ada cerita ada nabi-nabi dulu itu kan kuat-kuat. Para sahabat kok hebatnya nabi-nabi dulu. Kata Rasulullah, seakan-akan menjawab bahwa umat Nabi Muhammad itu walaupun tidak kuat-kuat, ada mereka punya bulan suci Ramadan yang bisa melebihi nabi-nabi dahulu. Nah itu keutamaan dan keunggulan diberikan pada kita. Kemudian dalam kesempatan kenapa Ramadan kita bisa bersemangat? Di antaranya karena semangat berjamaah tadi. Karena yang lain pada puasa, yang lain baca Quran, yang lain ikut tahajud, ada kegiatan itu. Di luar Ramadan mestinya kita bisa tetap melaksanakan, apalagi kita cari-cari komunitas yang sama. Ada komunitas puasa Senin Kamis, ada komunitas yang tahajud. Orang akan dikumpulkan dengan komunitas itu. Lalu pas kita lagi puasa, tiba-tiba ada yang ngajak makan. Itu kondisional. Kita boleh dalam bahasa para ulama itu nanti kalau ada yang ngajak makan, kemudian kita lagi berpuasa, jawabannya inni shahim, aku lagi berpuasa. Ketika puasa kita itu sudah hampir buka, ya kisaran habis asar, jam 5, udah lanjutin puasa. Tetapi kalau orang ngajaknya sebelum zuhur atau habis zuhur, boleh kita mengabulkan hajat teman tadi berbuka dan pahalanya kita dapat. Jadi istilahnya begini. Makan aja dulu, nanti setelah makan lanjut puasanya. Artinya lanjut dapat pahalanya, walaupun nggak puasa lagi. Ya. Mungkin seperti itu Pak ya. Jadi di luar Ramadan
setan-setan dibelenggu, nanti di luar Ramadan setan-setan udah kelaparan, kehausan, ini banyak angsa ini. Ya, kata para ulama kita hati-hati juga. Kita tetap istiqomah. Dan yang keburukan itu jangan kita mulai, karena udah mulai jadi kebiasaan. Ya mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Sudah ya? Lanjut kan? Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tetap istiqomah menjaga kebaikan bulan Ramadan. Caranya adalah satu, kita berkumpul dengan orang soleh. Yang kedua, kita hadir majelis-majelis ilmu biar semangat. Yang ketiga, ibadah kita rutinkan. Dengan sholat berjamaah semangatnya akan terulang, walaupun apapun setelah jamaah kembali lagi ke masjid, gugur lagi dosa-dosa kita. Yang keempat, baca Quran dan zikir rutin, itulah yang menjadi benteng. Dan yang kelima adalah asyam hijab, asyam itu adalah benteng juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah silap mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.